Masa pemerintahan Rasulullah dimulai ketika Rasulullah dan umat muslim Mekah berhijrah ke Madinah, di mana hal pertama yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid yang akan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, berkumpul, dan juga beristirahatnya umat muslim. Pembangunan masjid ini juga dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mempererat ikatan umat muslim. Selanjutnya, Rasulullah melihat keadaan pasar di Madinah, di mana pada saat itu dikuasai oleh kaum Yahudi dan sering terjadi transaksi yang haram dan juga riba. Melihat hal itu, akhirnya Rasulullah membangun pasar, di mana ia mengeluarkan beberapa kebijakan dan mengharamkan transaksi riba. Selanjutnya, Rasulullah mengadakan pertemuan dengan masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan kaum Yahudi, di mana Rasulullah menetapkan hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka yang mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Rasulullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter dan apa saja kebijakan yang dilakukan Rasulullah dalam mengatur kebijakan moneter tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, keseimbangan eksternal, dan tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi. Lalu kebijakan yang dilakukan Rasulullah yang pertama itu adalah larangan riba, spekulasi, dan penimbunan. Untuk larangan riba di sini sudah jelas, yaitu dalilnya ada di Quran surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Lalu ada spekulasi, yaitu tindakan seseorang untuk mengambil keuntungan dalam bisnis tanpa melihat kerugian orang lain. Contoh dari spekulasi di sini adalah transaksi goror ataupun transaksi yang tidak jelas. Nah, itu merugikan kita sebagai pembeli. Lalu yang kedua ada dinar dan dirham serta mengenalkan letter of credit. Dinar dan dirham merupakan mata uang pada zaman itu, yang dimana dinar adalah emas dan dirham adalah perak. Dan pada zaman itu, dinar dan dirham dapat dijual sebagai barang yang berharga karena berdasarkan materialnya, bukan diperjualbelikan sebagai uang, karena dalam Islam jual beli uang adalah haram hukumnya. Lalu ada letter of credit, adalah surat perjanjian dari suatu pihak ke pihak lain di luar negeri untuk membayar kepada penjual. Lalu yang ketiga ada penghapusan biaya impor dinar dan dirham. Dan yang keempat itu mengenalkan kontrak kerjasama. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menghapus hak monopoli. Monopoli di sini adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Ini yang dilarang dalam Islam karena ini adalah sesuatu yang merugikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal di masa Rasulullah SAW. Jadi kebijakan fiskal itu adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalan perekonomian. Nah, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan ekonomi yang mengarahkan kondisi perekonomian dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, di mana ini melibatkan pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Oke teman-teman semua, jadi kita lanjut ke sumber-sumber pendapatan negara pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama itu ada ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh ketika peperangan. Yang kedua ini adalah zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh semua umat muslim yang mampu secara finansial untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga adalah usyr. Usyr ini adalah pajak yang harus dibayar oleh pedagang muslim maupun non-muslim atau dikenal dengan adat istiadat. Dan yang keempat adalah kharaj. Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah-tanah yang ditaklukkan oleh umat Islam yang dimiliki sebelumnya oleh penduduk non-muslim dalam rangka pengakuan atas otoritas Islam di wilayah tersebut. Dan yang kelima ada jizyah. Jizyah ini adalah pajak yang diperlakukan kepada umat non-muslim yang hidup di dalam naungan pemerintahan atau negara Islam. Dan yang keenam ada fai. Fai ini adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada harta atau properti yang diperoleh dari pihak non-muslim secara damai tanpa melakukan kekerasan atau peperangan. Oke, selanjutnya adalah sumber-sumber belanja negara pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah upah. Jadi negara pada zaman Rasulullah SAW itu membayar upah para pekerjanya itu melalui
uang yang mereka miliki. Lalu yang kedua itu adalah pertahanan. Jadi negara melakukan pengeluaran dalam aspek pertahanan dengan uang yang mereka miliki juga. Lalu yang ketiga itu adalah pendistribusian zakat dan usyur. Lalu yang keempat ada hutang, dan yang kelima itu adalah bantuan untuk musafir. Lalu Rasulullah juga mendirikan sebuah lembaga keuangan yang bernama Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini adalah lembaga keuangan yang didirikan pada zaman Rasulullah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan harta yang menjadi hak kaum muslimin. Seperti contohnya itu mengumpulkan zakat, sedekah, fai, haraj, jizyah, dan sumber-sumber lainnya. Lalu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, dan juga untuk pembiayaan kegiatan negara seperti peperangan, dakwah, pembelajaran, dan pembangunan infrastruktur.